Halo, kali ini kita akan berbicara tentang apa yang baru sih di Cisco sertifikasi, gitu kan. Kayaknya semua di overhaul gitu kan. Nah, kita akan ngomongin ini. Sekali-sekali kita ngomongin tentang, bukan tentang tutorial ya, sekarang kita ngomong tentang review. Kita unboxing, unboxing apa? Jadi, recently Februari 2020 kemarin, Cisco bikin skema baru ya di sertifikasinya dia. Nah, materi ini saya bawain waktu seminar. Nah, sekarang saya coba bawain lagi secara singkat. Jadi, Cisco sekarang bikin CCNA itu balik lagi seperti yang awal. Kok bisa balik lagi seperti yang awal? Jadi saya 2008 lah ya, 2009 itu CCNA pertama kali ya. Berarti udah 10 tahun lebih nih gitu kan di CCNA gitu kan. Nah, CCNA versi pertama itu semua masuk ya, security masuk ke CCNA gitu kan. QoS kolaborasi itu masuk ke sini gitu kan, wireless juga masuk ke sini gitu kan. Nah, mulai CCNA versi 2 sudah mulai teknologi-teknologi jadul sudah mulai dihilangkan kayak frame relay gitu kan. Sudah mulai dikurang-kurangin gitu kan. CCNA versi 3 mulai tuh cabang gitu kan. Udah kayak kuliahan aja gitu kan. Voice over IP di CCNA kolaborasi, CCNA voice, routing switching ada sendiri, CCNA security ada sendiri, CCNA service provider ada sendiri, semua serba cabang. Begitu sekarang masuk nih ke versi 4 nih, ya setahu saya versi 4 lah gitu kan. Balik lagi semuanya, ya semuanya jadi satu. Pertanyaannya adalah kemana CCEN? Cisco Certificate Entity Technician yang diperkenalkan di versi 2. Ya, sekarang semua CCNA. Jadi silahkan tanya tuh sama Cisco, what happened ayah naon gitu kan, CCN-nya Cisco Certificate Entity Technician-nya kemana. Tapi ya sekarang semuanya jadi semuanya jadi CCNA, materi kolaborasi, kayak QoS, voice over IP masuk, data center masuk, ya, DevNet, ya, software defined network programmability, Cisco DNA masuk. Dulu pakai Cisco APM, sekarang sudah di overhaul dengan yang namanya Cisco DNA. Kayak dulu lah, Cisco bikin yang namanya Cisco ACS, Access Control System. Begitu ke sini-sini, semuanya migrasi ke Cisco Identity Service Engine. Ya gitu-gitu juga lah ya, selalu upgrade, selalu update juga. Nah, jadi Cisco sepertinya idenya adalah CCNA itu sebagai fondasi untuk ke semua yang terkait ke tracknya Cisco. Jadi harus si CCNA dulu, baru nyabang gitu kan. Harus lulus SMA dulu gitu kan, baru kuliah S1-nya mau psikologi, mau macam-macam gitu kan, mau ke teknik informatika dan lain-lain. Fondasinya harus ada dulu. Nah, yang menarik adalah sekarang Cisco punya spesialis level. Ini mirip-mirip kayak Juniper nih gitu kan. Juniper juga kayak gini nih. Ya. Ada spesialis level sebelum ke profesional. Nah, kalau kita lihat ya, kita akan coba masuk ke spesialisnya kayak gimana sih. Kalau kita lihat di sini ya, Cisco tuh punya CCNP Enterprise, sekarang CCNP Data Center, Security, Service Provider, kolaborasi, DevNet gitu kan. Wireless kemana ya? Wireless nggak ada ya. Wireless maksudnya ke Enterprise sekarang. Nah, spesialis di mana? Spesialis itu adalah parts of CCNP sekarang. Contoh, nah di sini kalau kita bukan implementasi, kalau kita ujian salah satu dari concentration exam, Anda akan yang namanya spesialis gitu kan. Nih, contoh sertifikasi saya nih. Nah, ini contohnya ya. Cisco Certified ya, Miftah Ramasaria, Cisco Certified Enterprise Design. Spesialis nih ya. Terus kita punya professional enterprise, ini CCNP-nya, ada spesialis lagi nih, Enterprise Advanced Infrastructure Implementasi sama Enterprise Core gitu. Kok saya bisa dapat gitu kan? Jujur aja ini sebenarnya convert ya, karena saya punya dua. Saya punya CCNP
ya, routing switching-nya lah ya. Dan saya juga punya Cisco Certified Design Professional. Nah, CCNP-nya sekarang kan harus NCORE, harus ujian NCORE. Plus satu lagi spesialisnya. Karena saya sudah CCDP, yaitu di atasnya CCDA, nah saya dapat 3 spesialis ya tadi ya, spesialis apa aja tadi saya juga lupa apa aja. Nah, yang pertama Enterprise Advanced Infrastructure Implementasi ya. Kita juga punya Enterprise Design dan Enterprise Core. Enterprise Core ini adalah ujian intinya untuk CCNP, routing switching atau pengganti routing switching CCNP ini sebenarnya. Cuman untuk dapetin CCNP Enterprise sekarang nggak boleh satu ini, harus ujian sekali lagi. Kalau dulu kan ujiannya 3 kali, root, switch, T-suit. Kalau yang dulu lagi ada lagi tuh 4 kalau nggak salah ujian CCNP yang dulu. Lebih banyak lagi, lebih banyak duit yang kebuang. Ya, kalau lulus itu juga, kalau enggak ya repot gitu kan. Nah, ini kemungkinan besar ya Enterprise Advanced Infrastructure Implementasi itu masuknya ke CCDP ya, Cisco Certified Design Professional karena advance ya, karena kalau kita lihat yang Enterprise Design ini pasti CCDA nih, Cisco Certified Design Associate. Kalau kita lihat yang infrastruktur implementasi isinya apa sih outline-nya, kita lihat yuk. Nah, kalau kita lihat di sini ya, exam overview-nya adalah pengetahuan kita tentang implementasi layer 3, VPN, infrastruktur security, infrastruktur service, infrastruktur automation, which is ini ada di 2 tempat. Pertama di CCNP Service Provider, setahu saya, ya, correct me if I'm wrong. Yang kedua di CCDP, ya, bagaimana mendesain VPN service, bagaimana mendesain security, bagaimana mendesain service, otomasinya gitu kan. Isinya apa sih? Coba exam preparation. Nah, course detailnya adalah tadi ya, EIGRP, optimisasi. Seperti yang kita tahu, ya mungkin belum tahu ya, sisi NA sekarang kalau kita lihat, nanti kita coba lihat, sisi NA sekarang EIGRP itu nggak ada. Ya, EIGRP itu ditaruh di sisi MP-nya atau di spesialis level. Sekarang adanya apa? Static sama SPF. Mirip-mirip Huawei sama Juniper. Juniper juga gitu, Huawei juga gitu. Static sama OSPF sekarang. Karena dua-duanya itu yang lebih best practice, lebih banyak kepake gitu kan. EIGRP mungkin beberapa enterprise yang full Cisco semua. Kayaknya setahu saya yang namanya Cisco Enterprise Advanced Routing and Service ini gabungan dari CCDP dan CCNP Service Provider ya yang lama gitu. Dan yang terakhir adalah saya sudah CCNP Routing Switching atau CCNP. Malah jujur saya nggak pernah ujian CCNP Routing Switching ya, CCNP yang dulu gitu, CCNP yang cuman ada ujian root switch T-suit gitu kan, udah CCNP aja gitu, nggak ada embel-embel routing switching, nggak ada embel-embel CCNP security gitu kan, nggak ada. Nah itu sekarang jadinya Enterprise Core gitu kan. Kita lihat isinya apa sih yang di Enterprise Core. Nah kalau kita lihat di sini untuk Enterprise Core ini saya ya tadi udah dapat gitu kan. Kita lihat di sini ya tadi ya VLAN, spanning tree protocol. Jadi di Encore ini CCNP root sama CCNP switch dijadiin satu ya, satu mata kuliah lah ya, satu ujian sendiri, satu course sendiri namanya Encore gitu kan. Nah, kalau udah lulus ini dapat Cisco Certified Specialist Enterprise Core. Nah, kalau kita punya Enterprise Core ditambah lagi dengan desain atau ditambah lagi dengan advanced infrastruktur implementasi jadiin satu, dapatlah CCNP Enterprise. Kebetulan saya sudah punya CCDP, CCDA, CCNP Routing Switching gitu kan. Saya dapat 3 spesialis, ya, dapat satu lagi yang namanya CCNP Enterprise gitu kan. Nah, ini adalah certification tracking system yang baru nih ya. Kita coba lihat sertifikasi ya, bukan personal info ya, tenang aja, istri cuma satu, anak cuma satu gitu kan. Bukan itu ya, jayus banget ini, garing. Nah kita lihat di sini aktif sertifikasi, nah ada CCNA, CCNP, nah ini ada ininya gitu kan, dari tahun 2012 kemarin aktifnya, berarti
kemungkinan besar saya sempat mati nih CCNA-nya gitu kan, makanya ujian ulang. Ya. Setahu saya 2008 udah ujian soalnya. Nah, terus kita lihat ya CCDA, ya, CCDP sudah tanda bintang, tandanya sudah retired, udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, CCNA voice juga saya sudah ada, cuman ya tadi kerjaan voice agak sedikit ya, dan lebih enakan main di routing switching sebenarnya gitu. Nah, ini ada nih, tinggal download aja logo PDF sertifikat. Jadi otomatis yang sudah CCNP di-convert gitu kan. Jadi kalau udah CCNP dapat CCNP Enterprise juga sebenarnya. Nah, begitu pula semua sertifikasi yang lain, CCNP yang lain, CCNP Security, CCNP Service Provider, itu minimum harus 1 kali ujian yang core teknologisnya, baru ambil 1 lagi spesialisnya. Seperti yang kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya data center, core, enterprise, core gitu kan. CCNP security core. Nah, CCNP security yang penting harus ujian ini dulu, baru spesialis. Apakah kita mau ke UTM-nya Cisco atau NGFW-nya Cisco, yaitu firepower, atau lebih ke arah VPN, atau ke arah ESA atau WSA, atau ke arah Cisco Identity Service Engine, CISE nih, gitu kan, monggo gitu kan. Jadi saat tata seperti itu semua. Ya. Nah, yang menarik adalah DevNet, ya, Network Programmability Skill. Saya sudah baca, saya sudah review, nanti kita coba review ya. DevNet itu seperti apa? Saya sudah bikin sih sebenarnya network programmability, network fundamental. Jadi di CCNA itu sudah ada materi tentang network programmability skill, SDN sama Cisco DNA, ya, sebagai bridging untuk knowledge ke sini sebenarnya DevNet ini. Yang pasti isinya adalah Visual Studio Code, Python, ya, belajar programming lagi. Ini isinya programming sebenarnya. Waduh, pusing lagi saya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada DevNet spesialis, ya, DevNet profesional. Wah, ini CCIE DevNet-nya gimana nih? Gitu. Mantep. Ya, kalau orang Tangerang bilang mantep jasa gitu kan. Nah, apa aja yang baru atau apa yang di-enhance di Cisco yang sekarang, CCNA lah. Kita masuk ke yang CCNA-nya dulu nih. CCNA yang baru itu apa sih yang dimasukin? Pertama, quality of service. Ya, kita ngomongnya ini lebih dalam, ya, traffic shaping gitu kan. Biasanya QS ini di 2 tempat, di Cisco kolaborasi, CCNA atau CCNP kolaborasi, atau di CCNA atau CCNP service provider, ngomongin bagaimana tuning bandwidth gitu kan, tuning bandwidthnya. Wireless dulu sempat hilang, masuk lagi ke CCNA. Setahu saya wireless ini ada CCNA versi pertama waktu tahun 2008. Sekarang udah nggak ada lagi gitu kan. Begitu CCNA yang terbaru masuk lagi nih CCNA. Belajarnya apa gitu kan, ya tadi belajarnya CAPWAP-nya, bagaimana tunnelingnya, apa itu autonomous controllernya, Wi-Fi frekuensi channel 802 11AC gitu kan. Nah, network design virtualisasi CCDA sekarang masuk juga ke sini ya, beberapa parts. Bagaimana spine and leaf, ya, bagaimana desain hierarkial, access distribution core, cloud, ya, IaaS, PaaS, itu lebih dalam lagi masuk ke CCNA, hypervisor tipe 1, tipe 2 itu masuk semua sekarang ke CCNA. SDN, ya, dulu SDN ya biasa, pengenalan tentang SDN sama pengenalan tentang Cisco APIM, ya. Sekarang masuknya ke Cisco DNA. Ya, tapi belajar juga ini gitu kan, yang JSON, NetConf, ya. Ada prakteknya nggak? Nggak ada sih. Jadi yang baru-baru ini wireless, network design, security yang baru, nanti ada threat factor gitu kan, itu semuanya masuknya ke ujian CCNA itu lebih ke arah theoretical. Prakteknya nanti di spesialis atau di CCNP-nya. In fact, saya bahas ini sebenarnya di network fundamental part 12 kayaknya. Nah, Cisco juga ngomongin threat factor landscape. CCNA Cyber Ops. Masih ada nggak sih CCNA Cyber Ops ya? Kalau nggak salah udah nggak ada deh, correct me if I'm wrong. Ya.
Kalau masih ada syukur, kalau nggak ada ya masuknya ke sini nanti ya, threat factor landscape ini nanti. Nah, jadi apa itu threat, vulnerability, exploit gitu kan, mitigasi ya, security awareness-nya bagaimana, threat defense-nya, apa itu firewall, apa itu IPS, SSL, IPsec, macam-macam. Nah, jadi itu untuk CCNA. Ya. CCNP-nya ya kita lihat ya CCNP-nya. CCNP-nya, nah lihat ya, CDA, CCNP kolaborasi. Ini kerjaan gue semua nih gitu. Aduh, puyeng. Nah, kalau kita lihat di sini CCNP routing switching yang baru Encore. Ada network arsitektur, VTI tunnel, ya, terus wireless autentikasi, ya, masuk gitu kan. Control plane policy, ya, AA server, enterprise security, Cisco DNA, ada VXLAN, ya, ada Python, ya, kita lihat yang VXLAN kayak gimana nih VXLAN ini. Nah, ya ada SD access, SD-WAN, nanti macam-macam sampai overlay, ya Libs, ya, ini masuk nih, ya, belajar begini nanti kita VXLAN, kita ngomongin Python, oh aduh mantep nggak tuh, ya. Ini CCNP nih. Jadi nanti trainer CCNP mulai banding tulang juga nih, ya, begini-beginian ngejelasin beginian ya. Selamat ya. Dan jangan tanya saya gitu kan, boleh di-share nggak PDF-nya atau PPT-nya? No, ya. Silakan cari di tempat lain atau di orang lain. Ya. Nah, yang unik dari Cisco sekarang adalah selain kita bisa sertifikasi, misalnya udah sertifikasi sama 3 tahun juga untuk CCNA, CCNP spesialis, untuk CCIE tetap 2 tahun, ya 2 tahun atau 3 tahun ya, nanti cari sendiri lah ya. Nah, tapi ada ininya sekarang, ada namanya continuing education, yang mirip-mirip kayak apa yang lain gitu, vendor-vendor sertifikasi yang lain sudah mulai nih gitu kan, kayak CISA gitu kan, yang dari ISAKA, dari CISSP gitu kan, dari ISC2 sudah mulai ada credit point. Jadi kalau credit point-nya dikumpulin nanti otomatis diperpanjang gitu. Nah, apa aja sih certification requirement-nya ya? Nah, kalau kita lihat di sini, ada recertification policy. Nah, apa aja? Bisa ngambil exam ulang, tunggu, atau attend Cisco live training, atau bikin konten, ya, bikin buku gitu kan, untuk CCNA, CCNP kan ada tuh, CCI pada bikin buku untuk apa exam guide gitu kan, fundamental gitu kan. Nah, bisa nih dapat juga nih, ya, atau online training gitu kan, atau tadi ya, training di Cisco Certified Learning Partner, ya, yang certified ya, bukan yang non certified. Nah, nanti dapat juga gitu kan. Nah, kita lihat yang continuing education-nya, ya, kalau kita exam, ya udah exam gitu kan. Tapi kalau kita bisa dapat 30 kredit, otomatis terperpanjang. Kalau spesialis 40 kredit, kalau profesional 80 kredit. Nah, pertanyaannya dapetin kreditnya dari mana? Kan tadi tuh di atas tuh. Ya, Advanced Collab Training itu berapa kredit sih gitu kan? Nah, kita lihat di sini kreditnya itu ada di sini nih ya, Certification Life Cycle. Nah, kita lihat di sini ya kategorinya. Kalau kita mau continuing education, pertama harus dari Cisco atau Cisco Learning Partner. Jadi yang unofficial nggak bisa. Yang kedua ya live. Ya, jadi silahkan ya kalau ada Cisco Live gitu kan, kalau sudah coronanya udah selesai gitu kan, ada Cisco Live misalnya di Indonesia, di Jakarta gitu kan, minta aja sama kantor gitu kan, kita mau hadir ke sana, alasannya buat ini, buat memperpanjang edukasi gitu kan, walaupun pada kenyataannya kita mau melepas penat aja gitu kan, cari makan gratis. Cari makan gratis lumayan di sana. Itu ya, nah ini technical breakout dapat 1 kredit per sesi. Kalau yang 8 technical seminar 6 gitu kan, ada yang 10 gitu kan, technical seminar gitu kan. Ada kalau yang tadi instruktur, kalau kita lagi training itu dapatnya berapa gitu kan, macam-macam nih ya.
kalau nulis konten gitu kan. Kalau CCIE performance item, kalau jadi proktor mungkin ya, mungkin saya juga nggak tahu. Ini ada 12 ya. Nah, itu adalah apa ya kita bilang continuing education-nya gitu kan. Intinya sebenarnya itu sih, saya ingin bahas review tentang Cisco certification yang baru. Cuman waktu saya seminar kemarin itu saya bahas lebih ke arah CCNA. What's new on CCNA. Itu aja. Notice ya suara saya sudah nggak terlalu cempreng atau suara apa ya kasar lagi karena saya di sini sudah pakai clip on nih. Lumayan lah ya, kritik netizen itu sangat membantu. Oke, ciao, kita balik lagi nanti dengan materi-materi yang lebih seru lagi mudah-mudahan.